Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah sadaqallahul adzim. Jamaah yang berbahagia, sekarang saya ingin menyampaikan tentang nuzulul Qur'an. Nuzulul Qur'an artinya turun Al-Qur'an. Nuzul dari atas, Quran sebuah bacaan. Tapi jangan salah paham, jangan mengartikan bahwa Allah itu berada di atas. Tidak, bukan begitu maksudnya. Nuzulul Quran itu punya makna, Al-Quran punya nilai yang tinggi. Tinggi maknanya, tinggi bahasanya, tinggi kedudukannya, tinggi segala-galanya. Makanya Allah selalu menggunakan kata-kata nuzul. Pertanyaannya, apa dan bagaimana cara Al-Quran diturunkan? Di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran atau Al-Itqan fi Ulumil Quran, itu secara detail dikemukakan, dijelaskan cara Al-Quran diturunkan melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama, Allah turunkan Al-Quran itu ke Lauhil Mahfuz. Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Buruj, bal huwa Qur'anun majid fi Lauhil Mahfuz. Jadi Al-Quran diturunkan lebih awal ke Lauhil Mahfuz dulu. Apa itu Lauhil Mahfuz? Lauh artinya papan tulis, Mahfuz artinya terpelihara. Jadi Allah punya papan tulis yang terpelihara. Pertanyaannya, bukankah Allah Maha Kuasa? Bisa langsung menurunkan Al-Quran sekaligus? Kok kenapa harus disimpan dulu di Lauhil Mahfuz? Dengan adanya Al-Quran disimpankan di Lauhil Mahfuz dulu, itu memberikan bukti bahwa yang pertama Allah Maha Kuasa. Yang kedua, kembali kepada wujud Al-Quran, bahwa Al-Quran ditempatkan di tempat yang terpelihara, itu memberikan bukti bahwa Al-Quran sebagai benda yang berharga, benda yang mahal harganya, benda yang bernilai. Sebagai contoh, kita punya brankas. Saya yakin isi brankas itu tidak sembarangan. Tidak mungkin ada tape disimpan di brankas. Tidak. Tapi yang disimpan di brankas itu biasanya surat-surat berharga, emas, intan, bahkan uang. Itu seperti itu contohnya, analoginya. Demikian pula Al-Quran. Kenapa Al-Quran disimpan dulu oleh Allah di Lauhil Mahfuz? Pertama, memberikan bukti bahwa Al-Quran itu sangat tinggi dan mahal harganya. Yang kedua, bahwa Al-Quran juga itu terpelihara sampai kapanpun Allah pelihara. Dan ini sesuai dengan firman Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang akan memelihara Al-Quran. Berapa banyak orang yang ingin menghancurkan Quran, ingin menghapuskan Quran, merobek-robek Al-Quran, membakar Al-Quran, dan lain sebagainya. Silahkan. Itu hak dia. Dia benci kepada Al-Quran, non-muslim itu. Tapi ingat, Al-Quran dipelihara oleh Allah. Dengan bukti dipelihara, Allah pertama cantumkan dulu di Lauhil Mahfuz sebagai bukti Allah akan memelihara Al-Quran. Dengan banyaknya orang yang hafal terhadap Al-Quran, itu juga sebagai bukti kehebatan Al-Quran. Nah, jamaah yang berbahagia, kemudian bukan hanya itu saja terpelihara tentang Al-Qurannya, bacaannya, ya kan, ayat-ayatnya, tidak ada perubahan. Beda dengan kitab suci yang lain, berubah. Kalau Al-Quran tetap terpelihara, bahasanya bahasa Arab,
terpelihara huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya, terpelihara makna-makna dan kandungannya. Ini luar biasa. Kemudian yang kedua, hadirin jamaah yang berbahagia, Al-Quran setelah diturunkan di Lauhil Mahfuz oleh Allah, tahapan yang kedua diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah menurut ahli tafsir yaitu di langit yang keempat. Di situ, mana dalilnya? Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, dan seterusnya. Nah, ini diturunkan ke situ sekaligus. Kemudian tahapan yang ketiga, ya, tahapan yang ketiga Allah turunkan yaitu ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya menguraikan tahapan yang ketiga kepada Nabi, saya ingin mengulas kembali ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah artinya tempat yang megah, tempat yang mewah. Kenapa Al-Quran disimpan di situ? Itu kembali kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran megah, Al-Quran indah, Al-Quran suci. Makanya Al-Quran wajar sebagai kitab suci. Kalaulah kita ingin tahu apa bukti kesucian Al-Quran, bukti kesucian Al-Quran yang pertama, dari pertama diturunkan oleh Allah sampai sekarang, tidak ada satupun orang sehebat apapun yang bisa menyamai Al-Quran, yang bisa menandingi Al-Quran. Tidak ada, sekalipun manusia dan jin, kata Allah, tidak bisa. Itu yang pertama. Bukti kesucinya Al-Quran, kitab suci Al-Quran, yaitu ayat satu dengan ayat yang lain. Tidak ada yang kontradiksi. Itulah hebat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, buktinya kitab suci sebagai kitab Al-Quran sebagai kitab suci, di mana isi dan makna kandungannya sesuai dengan ilmu-ilmu teknologi saat sekarang. Begitu hebat. Nah, hadirin jamaah yang berbahagia, setelah dari Baitul Izzah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad secara munajaman, bertahap sesuai dengan kebutuhan. Nah, inilah Allah katakan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra, Allah katakan, Al-Quran wa faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi muksin. Nah, jadi Allah menyampaikan Al-Quran di mana intinya yaitu munajaman, bertahap, berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Hikmah dari ini yang pertama, mari kita belajar baca Al-Quran. Yang kedua, mari kita pelajari isi kandungan makna Al-Quran. Yang ketiga, mari kita belajar mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Gemar baca Quran, gemar mempelajarinya, dan belajar untuk mengamalkannya. Terima kasih. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar hakikatnya dari Allah, yang salah kebodohan dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas berbagi, cerdas